Halo semua, welcome. Di channel ini kita akan bahas segala sesuatu tentang cewek yang fokusnya itu self development supaya kita jadi cewek pintar dan bijaksana. Kali ini aku pengen bawain satu topik yaitu apa sih yang coba disampaikan oleh Mbak Dilan Janiar kepada cewek-cewek? Bagi yang belum tahu, Mbak Dilan Janiar adalah seorang konten kreator. Beliau viral karena kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan suaminya. Perselingkuhan itu sampai 10 kali. Dan bahkan 1 bulan setelah pernikahan sudah mulai selingkuh. Selingkuhnya ini bukan cuma soal flirty-flirty, tapi sampai ke hubungan badan. Bahkan saat Mbak Dilan ini hamil, masih diselingkuhi. Aku menggunakan kata Mbak karena aku nggak terbiasa untuk manggil orang langsung namanya doang, dan aku pengen disclaimer lagi nih, kita nggak bakal Nope. bahas gosip. Kita bakal fokus lebih ke self development karena kayaknya ada pesan-pesan yang penting untuk kita pahami yang berulang kali disampaikan oleh Mbak Dilan Janiar. Kita cewek-cewek yang belum menikah, itu tuh ambil pelajaran dari sini. Jadi bahan pertimbangannya kita saat memilih calon nanti. Berfokus pada podcastnya Bang Densu bersama Mbak Dilan Janiar, menurut aku ada 3 poin penting yang wajib banget kita pahami. Yang pertama, kenapa cewek secerdas Mbak Dilan masih aja salah pilih cowok? Kalau kita perhatikan di menit ke-14.49, Mbak Dilan tuh bilang bahwa Mbak Dilannya belajar, dan belakangan Mbak Dilan itu baru sadar ternyata kayaknya ada sesuatu yang miss gitu. Karena kekosongan ini tadi ngebuat Mbak Dilan dikasih bare minimum sama mantan suaminya udah langsung klepek-klepek. Sebenarnya ini tuh ngingatkan aku sama satu video dari Uma Okistiana Dewi bersama Dokter Elvin Gunawan. Dokter Elvin Gunawan spesialis kedokteran jiwa. Yuk kita nonton bareng-bareng karena ini menurut aku lumayan relate pembahasannya. Kenapa sih Gitu. dok wanita-wanita yang pintar-pintar ya secara akademik pintar, kerjaan pintar, tapi giliran soal cinta tuh jadi nggak pintar gitu dok? Nah, karena kadang perjalanan dia cemerlang di karir, cemerlang di kerjaan, cemerlang di akademik, itu kan bisa jadi dua ya. Bisa jadi dia merasa dalam proses tumbuh kembangnya bahagia banget, sehingga dia merasa eksistensinya bagus. Yang kedua adalah masalah trauma sih sebenarnya. Trauma. Jadi kadang gini Uma, dalam proses tumbuh kembang kan ada yang tadi saya bilang anak-anak yang memang terabaikan. Karena ayah ibunya sering bertengkar, jadi akhirnya dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Karena ayah ibunya cuma sibuk berdua aja bertengkar. Atau misalnya yang ayahnya sibuk dengan dunia lain, ibunya juga sibuk menjadi sosialita, anaknya nggak punya kasih sayang sama sekali kan. Jadi salah satu bentuk apresiasi dirinya adalah ketika dia mendapatkan prestasi dalam hidup, orang tuanya baru ngelihat ini anak saya. Tapi kalau anaknya nggak mendapatkan prestasi apa-apa, dia kembali menjadi anak yang terhilang lagi. Kalau dibilang nobody's child sebenarnya. Nah, makanya dalam proses hidupnya dia hanya berusaha mencari karir dan apresiasi dari lingkungan sekitar, sekitar. Nah, anak-anak seperti ini kan sumur cintanya kosong ya. Dokter Elvin menggunakan kata sumur cinta. Sumur cinta atau tangki cinta itu dipopulerkan oleh Dr. Gary Chapman. Dan di sini tangki cinta atau sumur cinta itu sebenarnya metafora. Metafora dari kebutuhan emosional seseorang akan cinta dan afeksi. Dan orang yang pertama kali mengisi sumur-sumur cinta ini adalah orang tua. Bagaimana cintanya ke kita akan mempengaruhi bagaimana kita memandang cinta. Nah, kita lanjut lagi Ketika ya. mendapatkan love bombing pertama dari orang narsisistik, lepek-lepek. Iya. Karena tahapannya orang narsisistik di awal kan dibom. Udah bukan lagi ngasih cinta loh, dibom sama cinta. Jadi momennya sebentar. Tapi Disclaimer, aku tidak mengatakan bahwa mantan suaminya Mbak Dilan itu narsistik. Tapi ada kesamaan di antara ceritanya Dr. Elvin Gunawan bersama Uma Okistiana Dewi dengan ceritanya Mbak Dilan. Bahwa papanya Mbak Dilan sibuk, mungkin kesibukan itu ngebuat sumur cintanya Mbak Dilan mungkin ya teman-teman itu kurang. Jadi anak-anak yang seperti ini meskipun dia pintar, meskipun cerdas, meskipun berprestasi, seperti yang Dokter Elvin katakan tadi, ya yang biasanya nggak ada yang ngasih perhatian, tiba-tiba ada yang ngasih perhatian. Jadi ketika dikasih sedikit perhatian, jadi klepek-klepek. Ini tuh sejalan sama apa yang dikatakan oleh Mbak Dilan. Masih dikasih bare minimum aja Mbak Dilan sudah menaruh hati. Nah ini jadi poin penting kepada kita. Penting bagi kita ini menyadari pola supaya kita bisa sembuh.
Kalau kita nggak menyadari pola ini, kita nggak bisa sembuh, karena kita nggak tahu apa yang salah. Jadi kalau selama ini teman-teman merasa diabaikan oleh keluarga, teman-teman kayaknya ngerasa ya, kenapa ya aku tuh gampang banget baper, mungkin dikasih sedikit perhatian kita udah, kayaknya ini jodoh aku dah gitu ya. Nah, boleh dievaluasi teman-teman. Setelah kita sadar, tahap selanjutnya adalah kita melakukan self love, kita belajar self love, kita mencintai diri kita sendiri, sehingga kita itu hormat dengan diri kita sendiri. Jadi kita nggak mudah baper dengan effort yang sangat minim. Kita nggak mudah baper sama love bombing. Yang kedua, yang berkali-kali disebutkan oleh Mbak Dilan adalah, ya udahlah nampaknya sayang ya udah. Kalian pernah nggak dengar lagu I'm at a Disney, Disney, they trick me, had me wishing on the shooting star. Jadi di lagu itu tuh penyanyinya marah gitu ya, karena ternyata Disney itu nipu gitu, nipu tuh kayak ternyata hidup itu nggak seindah kayak, film-film atau movie-movie-nya Disney. Loh kok lari ke film? Yes, karena gini teman-teman, mungkin secara nggak sengaja karena banyaknya film Disney yang populer, kalau sekarang tuh drakor ya, drama Korea yang populer. Jadi biasanya di film Disney atau di drama Korea, film itu selesai ketika pemeran cewek dan pemeran cowok jatuh cinta, menikah, udah seolah-olah kayak happily ever after. Sayangnya di kehidupan nyata, setelah pernikahan sekalipun ya, itu tuh cerita hidup kita nggak berhenti di situ. Ini nih persis sama yang disampaikan sama Mbak Dilan. Jadi di menit 17.36 Mbak Dilan itu karena sudah punya pemikiran, ya udah yang penting, dia sayang, aku sayang, ya udah gitu. Jadi beliau nggak nge-scan dulu orangnya. Yang penting udah sama-sama sayang. Nah, ini adalah kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Bahkan orang-orang yang sudah pacaran bertahun-tahun terkadang lupa untuk menyatukan visi misi sebelum menikah karena menganggap, "Oh ya udahlah sama dia aja gitu. Apa sih yang bisa terjadi rupanya? Apapun akan aku hadapi," gitu. Lupa untuk menyatukan visi misi, lupa untuk nge-secure-kan. Toh Mbak Dilan sangat menyarankan untuk melakukan perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah itu bukan karena, "Oh, kamu nggak percaya ya sama aku sampai kamu buat perjanjian pranikah?" Enggak, itu melindungi kedua belah pihak. Kalian bisa tanya sama orang yang udah menikah lama, cinta aja itu nggak cukup. Jadi pemikiran kita soal, "Oh ya udah yang penting dia sayang, aku sayang, kayaknya aku bisa deh ngelewatin apa aja," gitu ya. Banyak nasehat teman-teman. Samakan visi misinya dulu, tujuan pernikahannya itu apa, financial planning-nya apa, bagaimana karirnya, ada nggak perjanjian pranikahnya, apa yang ngebuat secure dan lain-lain. Wah, nikah ribet banget. Yes, memang ribet teman-teman. Nikah bukan berarti semua permasalahan hidupmu itu selesai. Apalagi kalau misalnya sebelum menikah itu nggak ada keterbukaan. Masalah bagaimana handle uang, bagaimana handle ini, bagaimana handle itu. Maka pernikahan jadi overwhelming. Ini terdengar pahit ya teman-teman. Tapi ini adalah kenyataan hidup. Nyata, kehidupan pernikahan itu nggak seindah FYP TikTok atau FYP Instagram. Tapi bukan berarti aku mengatakan, "Oh, kalian harus takut sama pernikahan." Enggak ya, teman-teman. Poin terakhir atau poin ketiga yaitu kita nggak bisa mengubah orang lain. Jadi Mbak Dilan melakukan banyak usaha agar mantan suaminya nggak merasa insecure. Mbak Dilan berusaha agar mantan suaminya merasakan dia adalah laki. Salah satu usaha yang dilakukan Mbak Dilan adalah aset yang dimiliki oleh Mbak Dilan itu dibuat atas nama mantan suami. Ini tuh agak mirip sama ceritanya Crazy Rich Asian. Jadi ada satu karakter bernama Astrid. Astrid ini berasal dari keluarga kaya raya. Dia menikahi lelaki yang berasal dari keluarga biasa. Dan karena Mbak Astrid ini tahu kalau suaminya insecure, dia itu mencoba banyak hal. Dia itu jadi berpenampilan sederhana, dia berusaha supaya nggak glamor, dia berusaha supaya suaminya itu ngerasa secure atau ngerasa menjadi seorang laki-laki dan ternyata suaminya itu ketahuan selingkuh dan ketika ketahuan selingkuh suaminya malah bilang, "Kamu tahu kan kalau aku tuh selingkuh gara-gara kekayaan keluargamu." Nah, Astrid mengatakan bahwa, "Itu bukan tugasku untuk membuat kamu merasa menjadi seorang laki-laki dan aku tuh nggak bisa ngebuat kamu sesuatu yang kamu itu enggak." Jadi itu sama kejadiannya dengan Mbak Dilan. Mbak Dila melakukan banyak usaha, ternyata mantan suaminya tetap aja merasa insecure. Itu tadi teman-teman, kita nggak bisa merubah orang lain. Dari semua hal yang kita pelajari hari ini teman-teman, self love itu menjadi penting.
Jadi meskipun mungkin kita dulunya terabaikan atau gimana, kita punya kewajiban untuk mencintai diri kita sendiri dan memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Jangan terlalu cepat untuk jump into relationship, tingkatin aja value-nya diri kita, fokus sama diri kita, dan nantinya ketika kita fokus sama diri kita akan nge-attract orang-orang yang selevel atau sekufu dengan kita. Ini ada risetnya loh. Jadi orang-orang dengan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi cenderung tertariknya sama orang yang tingkat kecerdasan emosionalnya juga tinggi. Istilahnya birds of feather, kayak lagunya Mbak Pilih. Itu dulu video yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya banyak kurangnya video ini. Kalau misalnya teman-teman mau diskusi, silakan diskusi di kolom komentar. Yuk diskusi sehat.